Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiani Natali Simajunta dengan NIM C1C022071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak penghasilan badan, di mana ini merupakan tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Langsung saja kita pertama-tama itu definisi pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian subjek PPh badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan setor ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian objek PPh badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kemudian norma perhitungan PPh badan. Wajib pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menambah norma perhitungan penghasilan neto. Yang pertama, wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya. Kedua, memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dalam tahun pajak yang bersangkutan. Ketiga, apabila wajib pajak orang pribadi yang berhak termasuk untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, tetapi tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan PPh badan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yaitu ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Wajib pajak atau WP, badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Adapun syarat-syarat melakukan pembukuan yaitu: yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akurat atau stelsel kas. Kemudian, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang terakhir, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Kemudian tarif PPh badan. Untuk besaran tarif yang dikenakan PPh badan telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh pasal 17. Tarif dalam pasal 17 ayat 2A secara umum wajib pajak badan dalam negeri dan BUT dikenakan sebesar 25%. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020
tarif PPh badan terbaru diturunkan. Tarif PPh badan terbaru sesuai pasal 2 PP nomor 30 tahun 2020 yang sudah ditentukan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tersebut adalah tarif PPh badan terbaru WP badan dalam negeri dan berbentuk badan usaha tetap atau BUT yang pertama 22% berlaku pada 2020 dan 2021. Yang kedua 20% berlaku pada 2022. Sedangkan khusus untuk WP badan berbentuk perseroan terbuka atau TBK akan mendapatkan tarif PPh badan terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh badan secara umum tersebut. Syarat perusahaan terbuka atau perusahaan TBK dapat tarif 3% lebih rendah dari PPh badan secara umum tersebut adalah yang pertama, wajib pajak dalam negeri, yang kedua, berbentuk perseroan TBK, yang ketiga, jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan yang terakhir, memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.